Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu sekeluarga. Berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran prakarya kelas 7 semester genap. Kita sudah memasuki bab yang ketiga, part yang kedua, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang jenis-jenis tanaman obat, juga sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Silahkan dilihat kompetensi dasarnya dulu ya, tapi nggak usah melotot gitu. Untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana tahapan dalam membudidayakan tanaman jahe. Kalian tahu kan jahe? Kalau tidak tahu atau belum pernah melihat bentuk tanaman jahe, simak baik-baik materi kali ini. Jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Nama ilmiah jahe diberikan oleh William Roxburgh dari kata Yunani zingiberi dari bahasa Sanskerta singaberi. Jahe dipercaya berasal dari India melalui perdagangan sejak zaman kolonial yang tersebar hingga Asia Tenggara dan sekitarnya. Pada saat ini jahe sudah mulai menjadi komoditas yang populer di Eropa. Pilihan jenisnya pun beragam. Lebih kurang bisa kita temui 3 jenis jahe yang ada di pasaran. Yang pertama ada jahe gajah atau jahe badak. Jahe jenis ini merupakan kegemaran dari pasar internasional. Ciri khas jahe gajah adalah memiliki ruas rimpang yang gemuk dan menggembung. Jahe jenis ini sebenarnya tidak memiliki rasa maupun aroma yang kuat. Rimpang dan bagian dalam jahe gajah berwarna putih. Bentuk maupun tekstur dari serat jahe ini lebih kecil dan lembut dibandingkan jahe merah atau kuning. Yang kedua ada jahe kuning atau jahe emprit. Pasti kalian tahu, sudah kebayang ya, emprit itu adalah nama burung kecil. Jahe jenis ini paling banyak dijumpai di pasar-pasar Indonesia. Memiliki ukuran yang lebih ramping daripada jenis gajah. Jahe kuning juga memiliki rasa yang lebih kuat. Meski aroma yang tidak begitu kuat, ini menjadikan jenis ini menjadi primadona untuk digunakan sebagai bumbu masakan di Nusantara. Yang ketiga ada jahe merah. Dari 2 jenis jahe sebelumnya, jenis ini yang paling banyak memiliki kandungan minyak atsiri yang paling tinggi. Selain itu, rasa yang dimiliki jahe ini paling kuat di antara jenis jahe sebelumnya. Jenis jahe merah biasa digunakan sebagai bahan dasar beragam industri obat-obatan maupun jamu tradisional. Ciri jahe merah ialah memiliki rimpang yang kecil dan kulit berwarna merah. Serat jahe merah juga memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga lebih besar daripada jahe lainnya.
Tanaman jahe dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian tempat sekitar 200-600 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi, tanaman jahe juga masih dapat tumbuh dengan baik sampai ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata yang dibutuhkan tanaman jahe sekitar 2.500 sampai 4.000 mm per tahun, dengan bulan basah 7 sampai dengan 9 bulan. Kondisi tanah yang baik bagi tanaman jahe adalah tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan-bahan organik. Sementara itu, tekstur tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jahe adalah tanah bertekstur lempung, lempung liat, berpasir, lempung berdebu, serta lempung berliat. Tanaman jahe diperbanyak melalui vegetatif, yaitu menumbuhkan tunas-tunas pada rimpang jahe. Berikut tips memilih atau membuat bibit jahe. Yang pertama, kriteria bibit jahe yang berkualitas baik. Bibit jahe yang berkualitas adalah bibit yang memenuhi syarat mutu genetik, mutu fisiologik, dan mutu fisik. Mutu genetik dapat diartikan sebagai kualitas benih asal atau induk. Mutu fisiologik yaitu presentasi tumbuh yang tinggi, sedangkan yang dimaksud mutu fisik adalah benih yang bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua yaitu bibit berasal dari tanaman jahe yang berumur 10 sampai 12 bulan. Yang ketiga, rumpun induknya normal, kekar, dan tidak terserang penyakit. Pembibitan. Bibit yang digunakan merupakan bibit berkualitas di mana telah memenuhi syarat mutu fisiologik atau presentasi yang tinggi, mutu genetik dan mutu fisik. Bibit baik yang tahan dan bebas terhadap hama dan penyakit. Penunasan rimpang jahe. Rimpang jahe sebaiknya ditunaskan terlebih dahulu selama 1-1,5 bulan. Sesudah tumbuh tunas baru kemudian ditanam di lahan. Persiapan lahan dan cara pengolahan lahan budidaya tanaman jahe. Mempersiapkan lahan 1 bulan sebelum penanaman bibit jahe. Membersihkan lahan dari tanaman pengganggu atau gulma. Mencangkul lahan sedalam 23-35 cm, dijemur 1 minggu, lalu dilakukan penggemburan dan selanjutnya dilakukan pembedengan. Dosis dan jenis pupuk dasar tanaman jahe. Pupuk dasar tanaman jahe antara lain kapur pertanian atau dolomit, pupuk kandang atau kompos, pupuk TSP atau urea, dan KCl. Untuk dosis yang digunakan per hektar ialah pupuk kandang 20-30 ton, urea 200 kg, TSP 300 kg, dan urea 300 kg. Cara menanam bibit jahe. Penanaman bibit jahe sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan dan dilakukan 2-3 minggu setelah penaburan pupuk dasar. Jenis pupuk susulan tanaman jahe. Pupuk susulan dilakukan pada jahe umur 6-8 minggu setelah tanam. Sedang jenis pupuk susulan untuk tanaman jahe adalah TSP dan KCl, masing-masing 125 kg per hektar. Pemeliharaan tanaman jahe. Kegiatan pemeliharaan tanaman jahe bisa dilakukan dengan cara penyulaman atau penggantian bibit yang mati, penyiangan, pembersihan lahan dari tanaman pengganggu, pembumbunan, kegiatan untuk memperkuat berdirinya batang dan perakaran tanaman, dan yang terakhir adalah monitoring atau pengamatan secara rutin. Pengendalian hama dan penyakit tanaman jahe. Penyakit yang umum dijumpai di tanaman jahe adalah penyakit layu bakteri,
penyakit busuk rimpang dan bercak daun. Untuk mengatasinya sebaiknya memilih bibit unggul yang bebas penyakit dan pemeliharaan secara rutin dan menyemprotkan pestisida. Panen jahe. Pemanenan jahe bisa dilakukan ketika tanaman umurnya sudah mencapai 10-12 bulan setelah tanam. Pasca panen. Ketika setelah panen bisa dilakukan hal sebagai berikut, yaitu penyortiran. Penyortiran hasil panen memilih yang hasilnya bagus dan tidak layak untuk dijual. Pencucian, yaitu penyemprotan hasil panen dengan menggunakan tekanan yang tinggi. Peracangan, yaitu memotong hasil panen untuk memudahkan pengeringan. Pengeringan, yaitu melakukan penjemuran baik dengan matahari atau pengeringan buatan selama 3-5 hari. Dengan melakukan pembalikan setelah 4 jam sekali. Penyortiran kering, yaitu memilah setelah dilakukan proses pengeringan dari benda asing seperti kerikil atau batu kecil lainnya. Pengemasan, yaitu packing hasil panen dengan menggunakan karung atau plastik kering dan kedap udara. Yang terakhir adalah penyimpanan, yaitu menyimpan hasil panen yang sudah melalui proses sortir dan pengeringan ke dalam gudang yang bersuhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Demikian materi ajar pada kali ini. Silahkan kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya di video pembelajaran di channel yang sama. Selamat belajar dan tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.